Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2166 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita sudah masuk dalam kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari. Ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan. Ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek. Ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi. Ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang. Ada waktu untuk damai. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk dalam kitab Pengkhotbah. Kitab ini ditulis oleh Raja Salomo sebagai perenungan dia. Dan tema utama dari kitab Pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang kita telah baca tadi dan dengarkan bersama-sama, saya mencatat di sini ada 3 pesan penting yang firman Tuhan ini mau sampaikan kepada kita. Yang pertama saudara, semua ada waktunya. Perhatikan ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menangkap pesan ini, semua ada waktunya. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mengetahui bahwa semuanya ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Sekarang saudara tertawa, besok saudara menangis. Sekarang saudara ada, besok bisa tidak ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua ada waktunya. Sekarang saudara mengasihi karena saudara ada kekasih hati, besok saudara akan menangis karena ditinggal oleh kekasih hati saudara. Waktu-waktu itu akan kita alami, baik di masa lalu maupun masa sekarang dan nanti. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya ada waktunya. Makanya firman Tuhan ini mau kita mempersiapkan hati kita. Amin. Jadi di saat sekarang kita ada, besok tidak ada. Sekarang kita tertawa, besok kita menangis. Saudara, di saat kita paham firman Tuhan ini, hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Amin. Tidak kita protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa? Saya sudah setia ikut Tuhan, sudah melayani Tuhan, tapi kenapa Tuhan ambil berkat saya, kasih ke orang lain, atau kenapa saya harus menerima kenyataan ini, ditinggal oleh orang yang saya kasih dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pegang firman Tuhan ini, semua ada waktunya. Sekarang kita diberkati, besok bisa saja semua yang kita miliki hilang dalam sekejap.
Sekarang kita bertemu dengan orang yang kita kasih, besok kita ditinggal. Saudara, semua ada waktunya kata firman. Makanya kita harus mempersiapkan hati kita. Suka atau tidak suka, hati kita harus tetap tertuju kepada Tuhan. Amin. Mau diberkati atau tidak, mau suka maupun duka, tetap fokus kita kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, pesan firman Tuhan ini kepada kita. Dengar baik, gunakan waktu ini dengan bijaksana. Amin. Artinya bijaksana ini kan kita harus pintar-pintar mengatur waktu kita. Supaya apa? Waktu-waktu yang kita gunakan tidak terbuang sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberi kita modal setiap hari 86.400 yang harus kita habiskan hari ini juga. Kita tidak bisa merapel apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, tidak. Kita harus habiskan 86.400 detik itu setiap hari harus kita habiskan. Dalam satu hari ada 86.400 detik, 1.440 menit. Satu hari 24 jam yang harus kita habiskan setiap hari. Jangan sampai saudara waktu-waktu itu terbuang dengan sia-sia. Mari gunakan dengan bijaksana. Makanya saya ajarkan kepada jemaat untuk selalu tepat waktu, menghargai waktu. Jangan sampai kita jam karet akhirnya apa? Merusak acara orang. Mungkin ada orang yang dia sudah setting satu hari itu dia ada beberapa pertemuan, tetapi karena saudara buat acara lelet saudara, jam karet akhirnya apa? Waktunya terbuang dengan percuma. Dia membatalkan pertemuan karena saudara jam karet. Ini yang sering terjadi. Makanya bangsa kita ini sulit untuk maju. Karena apa? Jam karet saudara. Kalau janjian jam 6, jam 8 baru acara itu mulai. Saya pernah diundang satu komunitas seperti itu, saudara. Mereka pakai jam karet. Makanya setelah diundang lagi saya nggak mau datang, saudara. Diundang jam 6, jam 4:30 saya sudah ada di area lokasi itu, saudara. Saya sudah mempersiapkan waktu untuk acara itu karena saya disuruh sharing firman Tuhan. Tapi saudara, ternyata jam 6 saya sudah datang, tepat waktu. Panitianya belum ada. Yang mengundang aja belum ada. Masih saya sendiri sama soundman yang di tempat acara itu. Coba sudah bayangkan. Padahal saya malamnya itu saya sudah setting. Saya juga ada pelayanan di Komsel dan sebagainya. Akhirnya apa saudara? Rusak, batal rencana saya itu karena apa? Saya datang di undangan yang menerapkan jam karet. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengundang orang, kita yang diundang, kita harus sama-sama menghargai waktu kita dengan baik. Supaya apa saudara? Supaya orang itu menghargai kita, menghormati kita. Saudara, saya menerapkan di dalam pelayanan, ya kita harus mulai tepat pada waktunya. Jangan molor. Kita harus menghargai orang datang. Kita harus menghargai waktu supaya tidak terbuang dengan percuma. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gunakan waktu kita dengan bijaksana. Jangan sia-siakan waktu kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kalau saudara pelajari, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, dan ada waktu untuk tertawa, dan seterusnya. Sudah perhatikan kata penghubung di sana untuk. Untuk ini kan bicara tentang tujuan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan memiliki satu tujuan yang mulia dalam kehidupan saudara dan saya.
Tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah supaya kita mempermuliakan Tuhan. Amin. Saudara, di saat kita menggunakan waktu kita dengan bijaksana, kita sedang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Kita menghargai Tuhan yang memberikan waktu kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hargai waktu. Kita mau gunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, gunakan waktu kita dengan bijaksana. Yang ketiga, pesan firman Tuhan kepada kita. Kalau kita hidup, jadilah berkat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, dan seterusnya. Saya menangkap di sini, kalau kita hidup, mari kita mau jadi berkat. Amin. Saudara, Amsal 10 ayat 7 berkata begini. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Haleluya. Saudara perhatikan firman Tuhan itu katakan kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Kenangan kepada orang benar yang sudah dipanggil Tuhan mendahului kita. Kita mengenang segala kebaikan mereka, kehidupan mereka yang jadi berkat, itu mendatangkan berkat buat kita. Amin. Artinya saudara, hidup kita ini, selama kita hidup, harus jadi berkat. Supaya kalau kita meninggal, kita sudah jadi berkat bagi orang lain. Amin. Saudara, jangan sampai kematian kita, orang lain bersuka cita karena kematian kita, saudara. Itu menandakan kehidupan saudara tidak jadi berkat. Makanya banyak orang menginginkan saudara mati, saudara. Tapi kalau kematian saudara diiringi tangisan saudara, satu kampung banyak orang yang mungkin menangisi kematian saudara, itu menandakan kehidupan saudara jadi berkat. Sehingga banyak orang menangisi kematian saudara karena hidup saudara jadi berkat bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kalau Tuhan panggil kita, banyak orang mengenang kita karena kehidupan kita selama ada di dunia menginspirasi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan hidup ini. Jadilah berkat. Jangan jadi memberatkan orang, tapi jadilah berkat bagi banyak orang, supaya kehidupan saudara menjadi motivasi, menginspirasi orang-orang yang masih hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayat 9, nanti saudara baca. Di dalam firman Tuhan itu menceritakan tentang perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah, di mana seorang pemilik kebun anggur selalu datang setiap tahunnya. Dia datang di kebun anggurnya. Nah, uniknya di tengah-tengah kebun anggurnya tumbuh pohon ara. Sudah beberapa tahun dia datang ngecek, tapi pohon ara itu tidak menghasilkan buah. Makanya dia memerintahkan kepada pekerja kebun itu. Dia berkata, tebanglah pohon ini. Buat apa dia hidup kalau tidak menghasilkan buah? Pengurus kebun itu berkata, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bicara waktu. Kita kalau masih hidup sampai sekarang ini kesempatan buat kita untuk menghasilkan buah. Kalau kita tahun ini tidak menghasilkan buah, jangan-jangan ini tahun terakhir kita. Tuhan sudah memberikan kita kesempatan, tetapi kita tidak menggunakan kesempatan itu. Kita menyanyiakan waktu-waktu ini, sehingga Tuhan menemukan kita tidak menghasilkan buah.
akhirnya kita ditebang. Saudara, kalau kita kemudian dipanggil Tuhan, menghadap Tuhan tapi belum menghasilkan buah, kita akan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, gunakan kesempatan ini. Kalau kita masih hidup sampai saat ini, kita masih sehat, mari saudara kita menghasilkan buah bagi Kristus. Amin. Saudara, saya percaya kalau kita tanam pohon kelapa, maka dia akan menghasilkan buah pohon kelapa. Nah, saudara, yang Tuhan mau dari kita, orang-orang percaya, kita menghasilkan buah orang percaya. Makanya kita harus pergi memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, supaya orang yang mendengar kabar yang kita sampaikan, mereka kemudian percaya kepada Tuhan, bertobat, dan dibaptis, mereka akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Satu-satunya jalan menuju sorga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini, kalau kita hidup, mari kita jadi berkat. Mari kita menghasilkan buah yang lebat bagi Kristus. Karena bisa jadi ini kesempatan terakhir kita. Makanya jangan sia-siakan waktu-waktu ini. Mari kita mau menghasilkan buah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Ada 3 pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Yang pertama, semua ada waktunya. Makanya kita harus mempersiapkan diri kita. Di saat ada, sekarang kita harus mempersiapkan diri kita, karena besok bisa saja kita tidak ada. Sekarang kita ada bersama dengan orang yang kita kasihi, bisa saja besok kita tidak bisa bersama-sama dengan mereka. Makanya kita harus mempersiapkan diri kita. Yang kedua, saudara, gunakan waktu yang singkat ini dengan bijaksana. Jangan sia-siakan hidupmu dengan perkara-perkara yang tidak ada gunanya. Mari saudara, gunakan waktu-waktu kita dengan bijaksana. Saudara, jangan buang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak ada gunanya. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, gunakan waktu kita yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. Haleluya. Yang ketiga, kita belajar, kalau kita hidup sampai saat ini, hidup kita harus jadi berkat. Harus menghasilkan buah-buah yang lebat bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman Tuhan ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit mengalami kesembuhan yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Bapak Ibu, tidak terasa tanggal 20 Juni kita akan merayakan 6 tahun audio renungan pagi ini mengudara.
Haleluya, kami akan buat aksi sosial, berbagi di panti-panti asuhan, panti-panti sosial, dan juga kita akan buat KKR. Kita akan mengundang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk terus memberkati kami melalui pelayanan KKR itu. Nah, saudara, dukung terus lewat doa, daya, dan dana. Saudara yang mau menabur untuk mensukseskan acara ini, saudara bisa menabur di nomor rekening Bank Mandiri di 14503 6719476 atas nama saya sendiri, Samuel Abraham Alfred Mawuntu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus supaya pelayanan ini tetap eksis mengudara, memberkati banyak orang. Dengan mendukung pelayanan ini, saudara sudah menjadi bagian bersama dengan saya memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Haleluya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.